ya, susah sekali yang namanya closing. Bahkan kadang kita tuh tidak bisa closing setiap hari. Dan kenapa juga sih kita itu kalau misalnya sudah chat sama orang tiba-tiba dia membatalkan, atau misalnya kita sudah panjang lebar menjelaskan tapi ternyata akhirnya dia bilang oke, nanti saya hubungi. Kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan kita, atau mungkin mereka memang yang suka PHP? Kembali lagi di channel Ira MSI Ternate. Sebelumnya saya mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-7 ini. Semoga puasa kita senantiasa lancar dan bisa selesai hingga akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih supaya kita itu bisa closing setiap hari, bagaimana sih caranya supaya kita tidak di PHP oleh pembeli, dan kenapa sih kita itu selalu gagal closing ketika sudah menjelaskan panjang lebar. Semuanya akan dibahas di sini, tetapi sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini, tekan tombol lonceng supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe YouTube channel ini. Kan pernah nggak sih ketika menjual sesuatu teman-teman merasakan hal ini, misalnya promosi di mana-mana tapi nggak ada yang menghubungi Anda, terus misalnya kita sudah cerita detail produknya tapi mereka tidak tertarik dan sama sekali tidak butuh, atau misalnya kita sudah jawab semua pertanyaannya dan kemudian mereka punya alasan nggak jadi beli dan nggak tertarik sama produk kita. Oh, misalnya kita sudah jelaskan panjang lebar tetapi ujung-ujungnya memang mereka tidak jadi beli. Apakah kalian pernah merasakan ini? Pernah nggak sih teman-teman saat misalnya sedang menawarkan suatu produk sama customer, mereka mengatakan hal ini, maaf nggak butuh, terus bilang lagi maaf nggak tertarik, atau mereka bilang saya nggak ada waktu. Mereka mengatakan saya sibuk. Misalnya mereka mengatakan harganya mahal, ataupun mereka mengatakan produknya jelek. Kemudian mereka mengatakan juga produk yang produk B itu lebih bagus. Mereka juga mengatakan saya itu sudah punya langganan. Atau misalnya mereka mengatakan saya tanya suami dulu ya, saya tanya istri dulu ya. Atau mungkin mereka mengatakan saya pikir-pikir dulu ya. Dan mungkin mereka juga suka mengatakan begini, apa sih untungnya buat saya? Atau pernah nggak seperti ini, kita itu sudah menjual produk kita ke 100 orang dan ternyata yang closing itu cuma 10 orang. Pernah nggak sih teman-teman? Jadi begini, tahukah teman-teman bahwa ternyata orang membeli produk kita itu bukan karena butuh. Sederhananya begini, orang itu 80% membeli produk kita ternyata karena kedekatan emosi, dan 20% itu hanyalah logika. Logika itu boleh dikatakan ya karena misalnya memang butuh, tapi 80% ini ketika kita sudah dekat dengan dia, maka dia dijamin akan membeli produk kita. Jadi itu ilmu yang saya rasa semua orang tahu, bahwa 80% orang membeli produk karena emosi dan 20% karena logika. Jadi ternyata saat menjual produk itu, supaya produk kita laris, modal itu ternyata tidak hanya sekedar optimis dan yakin bahwa produk kita laku. Kita juga harus memahami apa itu sebenarnya bisnis seperti kita online, dan salah satunya yang harus kita ketahui itu ternyata adalah ilmu closing. Dan ingat, ilmu closing ini tidak bisa Anda dapatkan di bangku sekolah atau bangku kuliah, tetapi ini Anda bisa dapatkan di lapangan pas Anda menjual, pas Anda praktek. Itu disitulah kita bisa menemukan ilmu closing yang sebenarnya. Teman-teman juga ingat, sukses itu ada polanya. Begitu pula dengan penjualan yang laris manis itu juga ternyata ada polanya. Ingat,
lebih baik kita mati-matian di awal menjual daripada kita mati beneran pas lagi menjual. Karena jualan itu ternyata harus mempunyai persiapan yang matang, tidak sekedar hanya menjual. Coba teman-teman jawab deh pertanyaan saya ini. Kenapa orang lain harus membeli produk saya? Kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Kenapa sih mereka itu harus membeli sekarang produk Anda? Dan apa sih alasannya mereka tidak membeli produk Anda? Dan bagaimana sih caranya supaya pas kita menawarkan produk ternyata mereka langsung merespon penawaran kita. Jadi stop, silakan Anda tulis di kertas jawaban yang tadi saya utarakan, dan coba Anda benar-benar pikirkan selama ini apa sih yang menjadi kendala kita. Jawab pertanyaan tadi saya yang pertama itu, kenapa sih orang lain harus membeli produk Anda, kenapa mereka harus percaya kepada Anda, kenapa mereka harus beli sekarang, dan kenapa sih mereka menolak untuk membeli produk kita. Dan tadi yang kelima, bagaimana sih caranya supaya ketika kita menawarkan mereka langsung merespon penjualan kita. Coba teman-teman tulis di kertas, jawab pertanyaan tadi, dan insya Allah nanti kita akan bantu jawab. Jadi coba teman-teman tuliskan 7 alasan kenapa sih orang harus membeli produk Anda. Apakah lebih mudah, lebih praktis, lebih eksklusif, lebih variatif, lebih cepat, lebih enak, lebih tahan lama, lebih... Selanjutnya teman-teman pikirkan deh, coba pikirkan kenapa mereka harus membeli produk Anda. Kemudian kita tadi pertanyaan kedua, alasan kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Apakah karena sudah ada terbukti? Yang kedua, sudah ada testimoni. Yang ketiga itu ada endorsement. Yang keempat, tersertifikasi. Yang kelima itu kedekatan, dan yang keenam itu direkomendasikan. Jadi itu alasan, contoh-contoh alasan kenapa sih mereka harus percaya kepada Anda. Jadi selanjutnya terserah Anda, apa sih alasan Anda kenapa mereka harus percaya. Karena itu salah satu contoh-contoh saja sih dari saya kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Terus kenapa sih mereka itu harus beli sekarang? Kalau saya sih, apakah karena dia eksklusif? Karena besok itu harga naik. Yang ketiga, karena misalnya mungkin hanya promo berlaku hari ini saja. Katakan bahwa stok Anda terbatas. Misalnya Anda mengatakan kepada mereka bahwa besok produknya itu tidak dijamin ada loh. Hanya katakan bahwa diskon itu hanya berlaku hari ini saja. Dan juga utamakan bilang bahwa ternyata ada bonus jika Anda membeli hari ini. Jadi itu adalah contoh-contoh ketika untuk menjawab pertanyaan kenapa sih mereka harus membeli produk Anda sekarang. Jadi itu adalah teknik supaya orang langsung membeli produk kita pada hari itu juga, pada saat kita menawarkan produk itu. Masih penasaran dengan ilmu yang akan saya bagikan berikutnya? Tahan dulu karena kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa teman-teman yang sesama penjual online, kalau misalnya Anda punya masalah silakan tuliskan keluhan kalian di kolom komentar. Insya Allah di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih supaya kita bisa closing setiap hari dan menjadi seorang pebisnis yang jualannya laris manis tanpa di PHP dan tanpa berpikir produk Anda tidak laku. Di sini kita akan membahasnya semua, tetapi tentunya di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya ini supaya kita bisa sama-sama belajar, supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah.